Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Oktavias Andikawati, NIM 858570964. Saya dari Pokja Darum. Saya akan membuat video simulasi pembelajaran untuk mata kuliah PKP. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Oke, Bufia ingin lihat lagi semangat kalian di pagi hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana suaramu? ini suaraku, Mana takbirmu? Allahu Akbar, Sekali lagi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Untuk memulai kegiatan mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, coba sekarang dilihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Kalau semuanya masuk, berarti kalian semua sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mengucapkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa belajar ke sekolah dalam kondisi sehat walafiat. Nah, teman-teman, masih ingat tidak dengan materi pembelajaran kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa? Fungsi atau manfaat dari air. Ada yang tahu manfaat air bagi manusia? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apakah manfaat air bagi kehidupan manusia? Silakan, Mas Faid. Yang pertama, apa itu manfaat air bagi manusia? Minum. Lalu mandi. Selanjutnya memasak, menyiram tanaman. Oke, jadi ada banyak manfaat air bagi kehidupan manusia. Selain bagi kehidupan manusia, air juga bermanfaat bagi hewan. Ada yang tahu bagaimana manfaat air bagi hewan? Mbak Faiza? Yang pertama apa? Untuk minum. Yang kedua untuk ya, kurang keras. Menjaga, untuk membersihkan diri. Yang lainnya, Mas Salman apa? Fungsi air adalah untuk mempertahankan suhu dari tubuh hewan. Oke, itu tadi manfaat air bagi kehidupan manusia dan bagi hewan. Lalu, apa manfaat air bagi tumbuhan, teman-teman? Ada yang tahu? Siapa? Mas Alim? Sebagai bahan utama proses fotosintesis. Yang kedua apa, Mbak Sisi? Manfaat air bagi tumbuhan. Yang kedua, ya, menjaga suhu tubuh tumbuhan. Oke. Yang ketiga, selain dia digunakan sebagai bahan utama proses fotosintesis,
Selanjutnya manfaat dari air bagi tumbuhan adalah membawa, ada yang tahu? Mas Wahid atau Mas Salman? Membawa hasil fotosintesis. Iya betul. Air juga bermanfaat untuk membawa hasil fotosintesis. Halo Sobat Pelajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak Sobat Pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap. Yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Gimana Sobat Pelajar? Bisa dipahami ya? Di sini ada latihan soal buat Sobat Pelajar, silahkan dikerjakan. Setelah kalian melihat tentang video siklus air tadi, sekarang coba kalian buat 3 kelompok untuk laki-laki dan 2 kelompok untuk perempuan. Tolong kalian tuliskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Kalian tulis tahap demi tahap ya teman-teman. Yang pertama dari proses evaporasi atau penguapan yang terjadi pada air di dalam bumi. Kemudian yang kedua adalah proses penguapan pada tumbuhan atau yang biasa kita sebut sebagai transpirasi. Kemudian melanjut ke proses selanjutnya yaitu kondensasi, di mana air-air yang menguap dengan bantuan sinar matahari tadi akan membentuk partikel-partikel kecil dan membentuk suatu awan ya. Setelah itu awan yang semakin berat akan mengalami proses presipitasi atau terjadinya hujan. Selanjutnya air hujan akan diserap oleh bumi kembali yang disebut sebagai peristiwa infiltrasi ya. Itu semua adalah proses terjadinya siklus air. Juga kalian nanti setelah membuat 3 kelompok untuk laki-laki dan 2 kelompok untuk perempuan, silakan kalian menuliskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Oke, yuk silakan kita buat kelompoknya. Perempuan 2, laki-laki 3. Yuk. Jadi yang laki-laki ada 4, lalu perempuannya juga ya 4 dan 3. Silakan untuk kertas untuk kelompok 1, ini kertas untuk kelompok 2, dan ini kertas untuk kelompok 3. Yuk teman-teman, silakan kita mulai diskusinya. Yang pertama adalah yang kalian perlu catat adalah, perlu kalian tuliskan adalah apa sih definisi dari siklus air ya. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya siklus air.
Oke, yuk silakan mengerjakan. Alhamdulillah teman-teman, waktu untuk berdiskusinya sudah habis ya. Oke, sekarang Bufia meminta kalian untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Silakan untuk kelompoknya Mas Salman, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan. Teman-teman yang lain memperhatikan ya. Coba, silakan dibacakan hasil diskusinya Mas Salman. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi lagi. Oke, jadi teman-teman, siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Lalu bagaimana tahapan siklus air, Mas Salman? Yang pertama, Tahapan pertama adalah evaporasi. ya, tahapan yang pertama adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air dari laut, sungai, dan lain-lain. Betul. Yang kedua, Adalah transpirasi. oke, tahapan yang kedua adalah transpirasi ya teman-teman. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah penguapan pada air tumbuhan. Oke, transpirasi adalah penguapan air pada tumbuhan. Kalau air di dalam bumi itu namanya proses penguapannya disebut sebagai apa tadi teman-teman? Evaporasi. Betul sekali Mas Raka. Lanjut, setelah transpirasi, proses yang selanjutnya adalah Kondensasi. kondensasi. Apa itu proses kondensasi Mas Salman? Proses kondensasi ialah air berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Iya, proses kondensasi adalah titik-titik air berubah menjadi awan ya. Lalu setelah itu apa yang akan dialami? Proses selanjutnya adalah Presipitasi. presipitasi. Nah, pada tahap presipitasi yang terjadi adalah Titik-titik air awan akan turun sebagai hujan. iya. Jadi pada proses presipitasi air itu akan turun dalam bentuk hujan. Kemudian proses yang selanjutnya adalah Infiltrasi. infiltrasi. Apa yang terjadi pada proses infiltrasi? Air hujan turun ke tanah atau ke perairan meresap menjadi air tanah. Air tanah itu akan bergerak ke sumur atau ke sumber air lain. Oke. Setelah kalian tadi maju untuk menceritakan hasil diskusi, maka Bu Fia saat ini akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Kesimpulannya adalah yang pertama, siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Itulah sebabnya kondisi air di muka bumi ini tidak berubah ya teman-teman, karena air yang keluar atau air yang menguap dia akan kembali lagi ke bumi. Jadi sebenarnya air yang ada di bumi ini jumlahnya tetap ya, tidak berkurang. Oke. Lalu proses terjadinya siklus air itu akan mengalami berbagai tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat adalah presipitasi, dan diakhiri dengan peristiwa infiltrasi. Nah, setelah kalian mengetahui terjadinya siklus air di muka bumi ini, Bufia meminta kalian untuk selalu menjaga air di dalam bumi ya. Kita harus menjaga bumi ini agar air serta tumbuhan dan hewan-hewan yang lainnya serta kelangsungan hidup kita di muka bumi ini dapat berjalan dengan baik ya. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Kalian akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Bufia tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.